sebenarnya kenapa sih kita butuh bangun brand? Brand itu apa sih gitu? Oke, brand itu apa sih? Mulai dari situ dulu kali ya. Definisi dulu. Brand itu apa? Saya tetap pakai saya pakai tetap penafsiran dari Pak Subiakto. Memang kalau kita cari di Google ada kira-kira definisinya gini. Brand adalah sebuah definisi yang membedakan produk Anda dengan produk yang lain sebagai pembeda bla bla bla, panjang banget lah. Tapi kalau teman-teman memahami, teman-teman UKM nih terutama yang memahami menggunakan definisi yang ada di Google berdasarkan Kotler, berdasarkan AMA dari Amerika dan lain-lain, saya yakin lah hidupnya masalahnya nambah satu lagi. Kenapa? Karena untuk memahami itu aja udah masalah sendiri, gitu. Karena rumit banget gitu. Tapi ada satu dari guru saya itu luar biasa sekali definisi brand menurut Pak B, dan ini yang selalu saya pakai gitu. Bahwa brand adalah nama yang bermakna. Sesimpel itu. Nama yang bermakna. Contoh gini deh, biar lebih gampang lagi. Biasanya saya membantu teman-teman. Contoh misalnya, ada salah seorang tim saya, gitu. Namanya Selina. Ini real story. Real story, oke. Namanya Selina. Ya, Selina. Saya tanya sama Selina, Mbak Sel, kamu pengen dilihat sama teman-teman kamu tuh orang kayak gimana sih? Dia tuliskan dalam sticky note. Saya minta dia nulis, saya adalah orang yang ceria. Oke. Terus saya minta teman-teman yang lain, saya tanya yang lain, kamu memandang Selina itu kayak gimana sih? Oh, Selina itu pendiam. All, semuanya tim saya. Yang satu ruangan kerja sama dia ya. All, dia mengatakan Selina pendiam. Berarti ada dua dong makna. Yang pertama, makna yang diharapkan sama si Selina itu sendiri. Oke. Yang kedua adalah makna yang ditangkap oleh orang lain. Alright. Nah, sekarang mana yang brand? Yang ditangkap oleh orang lain. Yang ditangkap oleh orang lain ataukah yang diharapkan oleh pembuatnya? Oke. Mana coba? Mana yang brand ini? Kalau pemahaman blog gue ya yang dinilai oleh orang lain gitu. Yang ditangkap oleh orang lain gitu kan. Ya. Memang secara umum definisi brand adalah yang ditangkap oleh orang lain, dan itu secara khusus di brand disebut dengan brand equity. Brand equity, oke. Ya, brand equity. Jadi kita melakukan kenapa gitu kan? Kok bisa punya equity Selina adalah pendiam? Saya tanya, apa yang membuat kamu berpikir? Saya tanya teman-teman yang lain nih, apa yang membuat kamu berpikir bahwa Selina adalah pendiam? Ya kalau kerja dia nggak pernah ngomong, diajak ngomong sepatah dua patah kata. Nah, gitu kan? Kenapa persepsi itu terbentuk? Kenapa equity itu ada? Karena ada perilaku, cara dia berbicara, cara dia bersikap. Ya, itulah yang disebut dengan brand delivery. Brand delivery, oke. Brand delivery. Jadi brand equity hasilnya, brand delivery adalah aktivitasnya. Oke. Makna yang diharapkan itu yang disebut dengan brand blueprint. Gitu. Jadi 3 tahap ini. Jadi saya ulang lagi, makna yang diharapkan ini disebut dengan brand blueprint. Artinya kita menafsirkan diri kita sendiri dulu. Kemudian melakukan brand delivery harusnya sesuai dengan brand blueprintnya. Supaya apa? Supaya blueprint yang diharapkan dan yang diterima itu sama idealnya, gitu kan? Idealnya kan harus sama. Amazing Mentor kalau mau diingat orang sebagai kayak gimana sih? Oh, Ustadz yang istrinya 2 misalnya. Misal itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan misal. Bahasnya itu bisa. Wah, misal. Ini belum di launching. Misalnya yang diharapkan. Aja. Itu yang diharapkan. Tapi yang diterima oleh pasar, persepsinya, equity-nya, makna yang diterima, wah dia cuma wacana doang gitu. Nah, blueprint sama delivery, blueprint dengan hasil kan nggak sama. Kenapa? Karena delivery-nya belum ada. Cuma promise nggak ada proof, nggak ada bukti. Oke.
Gitu. Tapi berarti Jadi supaya ya supaya apa tadi, sorry? Gimana tadi? Ya, supaya konsumen mau balik lagi, supaya konsumen mau percaya, di point delivery itu ada 2, proof dan promise. Itu harus sama-sama. Jadi jangan kita janji tapi nggak bisa ngebuktikan. Promise plus janji. Harus juga itu harus jalan bareng-bareng itu di delivery. Gitu. Sehingga orang itu mau percaya lagi. Oh, itu katanya Ustadz istrinya 2, tagline-nya. Promise kan? Tapi proofnya bohong, teori aja. Dia ngajarin poligami tapi nggak pernah dia berpoligami. Gitulah contohnya misalnya ya. Jadi ini harus berawal dari brand blueprint yang kita bikin. Yes, betul. Kita harus mendefinisikan. Mulainya idealnya dari situ. Lah terus nanti kalau tadi contohnya si Selina atau kita bicara brand produk, gue pengennya jadi orang yang ceria atau dikatakan gampang ya pakai betul. Orang gitu ya. Kan dia jadi nggak diri dia sendiri. Padahal orang lain taunya dia pendiam gitu. Akhirnya dia harus bertopeng gitu. Itu gimana? Ya, atau dia alternatifnya adalah delivery-nya nggak perlu disesuaikan, yang perlu disesuaikan blueprint-nya. Ya udah saya jadi pendiam aja. Oh, oke. Itu kan pilihan kita 2. 1, kadang-kadang kan gini, teman-teman UKM kadang-kadang kan di awal ya memang nggak bikin brand blueprint, saya yakin, dan kebanyakan yang datang ke saya minta dibikinin brand blueprint-nya karena mereka nggak punya. Kenapa nggak punya ya? Karena di awal ngebikin bisnis ya udah jalan aja, mulai aja dulu kata toko hijau kan gitu. Ya udah jalan. Setelah jalan tanpa tahu apa yang diharapkan, persepsi apa yang harus ada di pikiran konsumen itu nggak dipikirin, sehingga ketika nggak ada blueprint, nggak ada guidance, ya delivery-nya ngasal pasti. Itu pasti tuh. Ganti desainer, ganti style design. Ganti copywriter, ganti tagline. Ganti copywriter, ganti gaya bicara. Kalau ownernya habis ngikutin workshop tertentu dan terpengaruh, kontennya bisa jadi berubah. Kenapa? Karena nggak ada guidance-nya. Seperti bangun rumah tanpa adanya blueprint dulu, tanpa ada sketsa. Kontraktor dibilang gini, ya udah bikin apa, terserah kamu apa yang kamu mau, udah gitu. Karena nggak ada guidance-nya, karena nggak ada blueprint-nya. Nah, kalau emang sudah terjadi ya, iya kelihatan wajah-wajahnya gitu. Gitu. Nah, kalau nggak ada blueprint-nya, kemudian delivery-nya ngasal, otomatis persepsi yang diterima oleh konsumen kan ya beda-beda. Orang pertama dan orang kedua bisa jadi nggak ada garis benang merah gitu. Nah, ketika kita kadang-kadang seringkali kan kita riset ya. Awal kita interview klien dulu. Setelah interview klien, kamu pengennya gimana sih, bla 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 bla. Oke. Setelah itu kita riset baik, benar-benar riset nih, kita tanya ke konsumennya mereka. Mereka ini ternyata beda nih. Blueprint sama equity-nya beda. Nah, terus tergantung ini Bapak mau ngikut mana? Mau ngikut seleranya Bapak, mau dibenerin sesuai blueprint-nya, atau mau kita ikutin pasar? Kalau saya cenderung ngikutin pasar. Apa yang sudah dikuat di pasar diperkuat, blueprint-nya diubah. Sehingga mungkin delivery juga dia menyesuaikan dengan market gitu ya. Yes, delivery-nya nantinya akan menyesuaikan dengan selera pasar. Itulah sekali. Membangun brand blueprint yang Mas Dodi bikin dengan nama Neima brand canvas gitu ya. Itu blueprintnya itu kan? Way canvas. Betul. Neima Way canvas. Blueprint dan delivery. Oke. Ya, itu ada blueprint sebelah kiri, delivery sebelah kanan. Oke. Bisa cerita sedikit nggak bro tentang brand canvas ini? Yes, ini mau. Tentang brand canvas itu ya? Tentang cara namanya atau ngebikinnya? Cara ngebikin blueprintnya lah, biar kebayang kurang lebihnya seperti apa. Kalau kita nggak tahu detailnya kan nanti kita semua bareng-bareng ke Mas Dodi gitu kan. Ya. Oke. Kita mulai dari blueprint dulu ya. Kan ada 3 tuh. Blueprint, delivery, equity gitu kan. Oke. Atau kita mulai dari equity ya. Kita mulai dari equity. Kenapa kita perlu bangun brand equity? Kenapa kita perlu bangun persepsi yang ada di konsumen? Itu dulu. Tujuan brand misalnya gini. Dokter Andika pakai tujuan Dokter Andika pakai pasta gigi apa? Atau sikatan nggak sih? Sikatan nggak? Saya tanya itu dulu. Kalau inget sih Mas. Jujur.
Sikat ingat ya. Pasta giginya apa? Pasta giginya apa? Sebutlah sebuah brand. Saya sekarang apa ya? Saya suka pakai Siwak brandnya tuh, atau yang Sensodyne. Siwak ya, oke. Sama Siwak, Sensodyne kadang-kadang. Ya Sensodyne lah. Ya, oke. Anggap aja Sensodyne lah ya, Sensodyne. Anggap aja Sensodyne harga 9.000. Anggap harganya 9.000. Kemudian saya datang nih ke pabriknya Sensodyne yang bikin Sensodyne. Anggap aja Sensodyne dimaklonkan. Saya datang ke pabriknya Sensodyne. Kamu kan yang bikinin Sensodyne. Tolong dong bikinin pasta gigi yang formulanya sama dengan Sensodyne. Saya datang ngerayu. Oh nggak boleh, ini formulanya rahasia. Saya bayar berapapun, yang penting kamu harus buka formulanya. Dia tergoda nih sama setan nih. Akhirnya dia mau ngebuka formulanya dan saya dibikinin pasta gigi yang formulanya sama dengan Sensodyne di pabrik yang sama dengan bahan baku yang sama. Ya. Kira-kira produknya kualitasnya sama nggak? Kira-kira dok? Secara kualitas sama. Sama kan? Sama ya kualitas ya. Siap. Oke. Kemudian saya datang nih ke desainer. Misalnya saya bukan agensi ini. Saya datang ke desainer. Tolong bikinin packaging yang mirip sama Sensodyne. Namanya ganti. Zulkifliden. Zulden. Ya, Zulkifliden. Zulden lah boleh, Zulden. Oke. Waduh, ada. Setelah itu, Coach Fahmi lagi menyimak kita. Jadi nggak enak ada guru. Setelah itu, saya jual harga lebih murah daripada Sensodyne. Kenapa saya jual lebih murah? Karena banyak UKM yang mengatakan punya masalah konsumen itu cari harga murah, kualitas bagus. Katanya begitu. Tapi itu mitos. Nanti setelah Anda dengar cerita ini, Anda tahu bahwa ini mitos. Ini mitos. Kenapa nggak bisa jual harga lebih mahal? Karena belum tahu caranya. Oke, Sensodyne 9.000, Zulden harga 8.000. Kemudian saya datang ke Indomaret, Alfamart, Transmart, saya datengin semua. Saya bilang, saya mau Zulden ada di listing semua supermarket Anda. Di sebelahnya Sensodyne, persis sebelahnya Sensodyne. Akhirnya saya bayar biaya listing di situ. Keesokan harinya, Zulden sudah ada di rak supermarket, minimarket di seluruh Indonesia. Di sebelahnya Sensodyne. Dokter Andika mau belanja nih, pasta giginya habis. Ada Sensodyne dan ada Zulden harga 8.000 lebih murah. Mana yang diambil? Sensodyne. Jujur, nggak usah merasa tertekan karena itu nama Sensodyne. Kenapa? Saya tanya? Ini apaan nih? Gue kagak kenal nih. Zulden. Ini brand otak-otak apa odol nih? Nah, kenapa konsumen tidak mau mengambil Zulden? Padahal secara kualitas sama kan tadi kan? Konsumen tidak Sensodyne bukan lebih berkualitas daripada Zulden. Itu fakta. Yes, karena sama isinya. Tetapi Sensodyne dipersepsikan lebih berkualitas daripada Zulden. Kuncinya di situ. Exactly. Sehingga persepsi ini bermain penting sekali dalam proses pengambilan keputusan dalam pembelian. Seringkali teman-teman ini hanya fokus jualan produk yang katanya berkualitas. Diterima oleh pikiran konsumen, bagi otak saya enggak, gitu kan? Oke. Nah ini yang disebut dengan brand equity, ini persepsi ini. Sehingga rumus harga, price sama dengan produk generik ditambah dengan brand equity. Kalau harga Sensodyne 9.000, produk generiknya aja 8.000, equity-nya berharga 1.000 rupiah. Karena konsumen mau bayar 1.000 lebih mahal hanya karena ada nama Sensodyne. Sehingga kita perlu membangun namanya brand equity alias persepsi di kepala persepsi di pikiran konsumen. Itu makanya 3 tahap membangun brand blueprint, brand delivery, yang terakhir adalah hasilnya brand equity. Sebelum lanjut bro, gitu, brand equity sendiri itu bisa dihitung nggak sih valuasinya gitu? Bisa.
Bisa. Bisa ya? Bisa, betul. Yang divaluasi nanti brand equity-nya. Karena brand equity itu ada ukurannya. Dan disitulah yang kalau banyak nanya gimana cara mengukur kekuatan brand saya, ya equity itu. Cuma itu variabelnya banyak ya, bukan nanti kalau dalam brand equity ada sekitar 7 atribut. Tapi yang nomor 1 adalah brand awareness. Karena brand awareness salah satu ukuran brand equity. Misalnya tanya, kenapa kamu udah beli Zuldan belum? Belum. Tahu nggak Zuldan? Enggak lah. Ya kalau nggak tahu mana mau beli. Ukuran pertama adalah di brand equity adalah awareness. Ya. Itu sendiri. Yang paling akhir step 7 adalah tentang loyalitas. Ya, awareness level 1-nya itu yang adalah di level paling atas adalah loyalitas. Loyalitas itu ada level-levelnya juga. Ada yang membeli karena kebiasaan. Contoh nih, orang datang ke Indomaret sama Alfamart nggak ada loyalitas. Ya karena memang kebiasaannya apa aja yang penting ada kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan loyalitas level 1. Karena nggak ada loyalitas di situ. Yang kedua adalah loyalitas karena memiliki add value, memiliki positioning. Nah, itu loyalitas level 2. Rasional pertimbangannya. Kenapa kamu pilih Xiaomi? Nah, itu rasional banget tuh. Karena bla 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 bla. Karena fiturnya ini lebih keren, lebih bagus, tapi harga lebih murah. Itu rasional. Loyalitasnya level 2. Bukan nggak bisa kita pakai itu, bisa-bisa aja. Nah, loyalitas level 3 yang saya sebut dengan loyalty beyond reason. Nggak ada alasan untuk loyal, nggak ada alasan kenapa kamu cinta itu? Ya nggak tahu, pokoknya cinta aja. Nah itu tahapnya sih harusnya idealnya di nomor 3, tapi itu jalan yang cukup panjang untuk teman-teman UKM. Tapi bukan nggak bisa, itu bisa, tapi itu jalan cukup terjal. Karena apa? Karena kadang-kadang sampai di level 2 aja ini belum jelas apa yang membuat loyal di rasionalnya, pertimbangan-pertimbangan uniknya aja tuh belum jelas gitu. Nah sehingga saya fokus diri saya membina teman-teman UKM, mementorin, ngasih workshop, kemudian buat klien saya hanya fokus dulu di brand blueprint-nya. Kenapa? Karena teman-teman itu belum jelas mendefinisikan siapa sayanya. Gitu dokter. Terima kasih Anda telah menonton video ini dan semoga Anda semua mendapatkan manfaat yang banyak dari apa yang sudah saya bahas. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan aktifkan tanda notifikasinya agar setiap video yang saya buat Anda bisa nonton terus. Dan kalau Anda punya pertanyaan, tulis di kolom komen. Insya Allah saya akan jawab dan bisa jadi saya akan buatkan video khusus untuk menjawab pertanyaan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Live once, live amazing.